Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Setelah saya membahas video tentang fitnah setelah meninggalnya Khalifah Muawiyah bin Yazid rahimahullah, karena beliau tidak memindahkan jabatan kepada calon yang berikutnya, sehingga terjadi fitnah. Kemudian saya sekarang ingin membahas tentang kejadian yang sebelumnya itu. Jadi di saat kematian Yazid sampai kepada Al-Husain, dia berpesan kepada Abdullah bin Zubair. Dia berkata, kita bertemu di Abdah malam ini. Husain ingin bertemu dengan Ibnu Zubair dan membicarakan masalah kekhalifahan. Keduanya bertemu, berbicara panjang lebar, dan akhirnya berdebat. Di antara mereka dikatakan oleh Al-Husain kepada Abdullah bin Zubair saat dia mengajaknya untuk memegang kekhalifahan, sesungguhnya laki-laki itu telah wafat. Yang dimaksud yaitu Yazid bin Muawiyah. Maka engkau adalah orang yang paling berhak atas perkara ini. Kemarilah, kami akan membaiatmu. Kemudian kamu ikut ke Syam bersama kami. Pasukan yang bersamaku ini adalah orang tokoh Syam dan pasukan berkuda mereka. Demi Allah, tidak akan ada yang mempersoalkanmu. Engkau akan mengamankan masyarakat dan menyudahi pertumpahan darah di antara kami denganmu, dan juga dan yang terjadi antara kami dengan orang-orang Al-Harrah. Maka Abdullah bin Zubair menjawab. Jadi apa jawaban Abdullah bin Zubair? Begini jawabannya. Aku menyudahi darah-darah itu. Demi Allah, aku tidak rela membunuh 10 orang dari kalian dengan 1 orang dari mereka. Al-Husain berbicara kepada Abdullah bin Zubair secara rahasia, namun Abdullah bin Zubair menjawab dengan keras. Dia berkata, demi Allah, aku tidak melakukan. Maka Al-Husain berkata, semoga Allah memburukkan siapa yang menganggapmu cerdik atau sastrawan setelah ini. Aku mengira engkau punya pendapat yang baik. Aku berbicara kepadamu secara rahasia, namun kamu membalasku dengan keras. Aku mengajakmu kepada kekhalifahan, sementara kamu mengajakku kepada peperangan dan kebinasaan. Jadi dari riwayat ini riwayat dari Tarikh Tabari, supaya kalian paham. Jadi Al-Husain ini, dia awalnya diutus oleh Yazid bin Muawiyah untuk menangkap Abdullah bin Zubair dan pemberontak yang dianggap memberontak melawan kekhalifahan Yazid bin Muawiyah. Nah, dari riwayat ini bisa diambil kesimpulan bahwa panglima ini ternyata cerdik. Mengapa demikian? Karena waktu itu Yazid bin Muawiyah sudah meninggal. Otomatis pemerintahan kosong, dan panglima ini tahu bahwa Muawiyah bin Yazid kondisinya kritis, sakit, jadi tidak bisa memegang kekhalifahan. Jadi dia membuat saran yang cerdik, yaitu wahai Abdullah, kesini, ayo kita diskusi, saya ajak kamu ke Syam, karena Syam atau Damaskus adalah pusat kekhalifahan. Persis seperti Jakarta, pusat pemerintahan, pusat negara. Jadi ganti presiden, ganti jabatan apapun, itu utusannya dari pusat. Jadi kalau ada calon dari Jawa Timur ingin jadi presiden harus ke Jakarta.
bukan malah menetap di Surabaya. Jadi ini tentu kejadian yang kalau ada orang yang melakukan hal ini tentu akan jadi tertawaan. Nah, namun apa jawaban Abdullah bin Zubair? Abdullah bin Zubair malah menolak. Dia bersikeras ingin tetap di Mekah. Akibat hal tersebut, akhirnya Panglima ini yang tadinya memeranginya kemudian melakukan gencatan senjata, memberikan dia ide yang bagus ini, akhirnya menghina Abdullah bin Zubair karena tidak mau menerima pendapatnya yang bagus itu. Setelah keduanya berpisah, Abdullah bin Zubair menyadari kekeliruan sikapnya. Nah, di sini tertulis terhadap Al-Husain saat dia menawarkan kekhalifahan kepadanya dan pergi bersamanya ke Syam. Memang seharusnya beliau pergi ke Syam, Abdullah bin Zubair. Tapi kenapa tidak mau ke Syam? Aku tidak suka meninggalkan Mekah. Ini bukan alasan. Akan tetapi berbaiatlah kalian untukku di sana. Jadi Abdullah bin Zubair meminta Al-Husain untuk kembali ke Syam, kemudian membaiatnya di sana. Mengajak orang-orang untuk membaiat Abdullah bin Zubair ke Mekah. Ya, tentu Al-Husain akan menjawab apa? Coba Anda baca di sini. Al-Husain menjawab, bagaimana bila kamu sendiri tidak datang? Nah, kan syaratnya dibaiatkan harus datang Abdullah bin Zubair. Nah, lalu di Syam aku melihat orang-orang dari keluarga itu, maksudnya dari Bani Umayyah, Marwan bin Hakam dan lain-lain, dalam jumlah besar, dan mereka menuntutnya, dan orang-orang menerima mereka. Maksudnya kabilah-kabilah yang di sekitar Syam akan bergabung dengan Marwan bin Hakam. Kalau seandainya itu terjadi, dan memang terjadi akhirnya. Lalu apa yang aku lakukan? Jadi Al-Husain ini, jika aku membaiatmu, kemudian ke sana mengajak orang membaiat kamu, sedangkan di sana terjadi fitnah. Nah, apa yang akan aku lakukan? Yakni aku terbunuh karena membaiatmu atau membaiat mereka mengkhianatimu. Nah, di sini dijelaskan Al-Baladhiri menyebutkan bahwa Abdullah bin Zubair minta kepada Al-Husain tenggat waktu sehingga dia bisa berunding dengan rekan-rekannya saat Al-Husain menawarkan perkara kepadanya, akan tetapi rekan-rekan Abdullah bin Zubair menolak berangkat ke Syam. Nah, jadi rekan-rekannya Abdullah bin Zubair juga mereka tidak mau ke Syam. Ini pertanyaan besar, ada apa? Tentu karena mereka tahu bahwa Bani Umayyah masih ada di Syam dan ada qabail-qabail di Yaman tidak setuju dengan pembaiatan Abdullah bin Zubair. Nah, sulit bagi seseorang menyelami pemikiran Abdullah bin Zubair untuk mengetahui apa yang terbetik dalam benaknya, sehingga ini menolak tawaran Al-Husain. Tetapi terdapat beberapa indikasi yang bisa membantu pertimbangan dari sisi